Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, teman-teman semua, pada video kali ini aku mau bahas topik bahasa Inggris, expression of quantity. Berapa banyak sih? Yuk kita belajar menyatakan jumlah dan kuantitas benda dalam bahasa Inggris dengan mudah. Kira-kira nanti penggunanya seperti apa dan apa saja? Yuk kita cari tahu bersama. Oke, yang paling awal dulu kenapa kita harus belajar materi ini, coba teman-teman bayangin. Dalam pengucapan sehari-hari, teman-teman pastinya sering menggunakan istilah banyak. Nah, dalam bahasa Inggris sebenarnya kata banyak ini ada beberapa makna dan beberapa penggunaan teman-teman. Kalau di Indonesia kan teman-teman biasanya bilang mengucapnya banyak makanan, banyak anjing, banyak buku. Nah, semuanya menggunakan kata banyak. Sedangkan di bahasa Inggris ini nanti akan ada beberapa pemilihan kategori, kira-kira penggunaannya banyak yang seperti apa, ini ada jenis-jenisnya. Oke, kemudian, nah yang pertama yang perlu teman-teman ketahui ada singular and plural nouns. Satu atau lebih dari satu. Sebelum mengukur jumlahnya, kita harus tahu perbedaannya antara barang tunggal dan barang jamak. Nah, kalau barang tunggal itu kita sebut dengan istilah singular. Nah, biasanya ini diawali oleh kata an atau a. Contoh, an orange, sebuah jeruk. Bedanya apa penggunaan a sama an ini? Kalau a dia itu kata setelahnya itu menggunakan huruf konsonan. Yes. B, C, D, F, G, dan seterusnya. Kalau pakai an orange itu dia kata setelahnya itu menggunakan huruf vokal A, I, U, E, O. Ya, kemudian yang kedua itu ada istilah plural atau lebih dari satu. Nah, bentuk plural ini kata bendanya itu ditambah dengan akhiran S atau ES. Contoh orange, orange. Nah, ini banyak jeruk. Oke, kemudian setelah itu kita coba melihat dari bisa dihitung dan mustahil dihitung. Countable and countable. Nah, ini dia rahasia terbesarnya teman-teman. Kata benda dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama countable atau bisa dihitung. Benda yang berwujud jelas dan bisa dihitung langsung dengan jari. Contohnya buku, anjing, anak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada uncountable atau tidak bisa dihitung. Benda cair, bubuk, gas, atau abstrak. Atau tidak bisa terbayangkan gitu. Itu yang tidak bisa dihitung. Contoh water, sugar, coffee, and information. Oke, selanjutnya bagian utamanya yaitu penggunaan quantity words atau kita akan belajar satu persatu kosakatanya untuk menyatakan kuantitas dari nol sampai ke semuanya, jumlah semua. Kira-kira penggunaannya seperti apa? Mari kita cari tahu bersama. Yang pertama yaitu kosong kelompong ataupun benar-benar kosong. Teman-teman bisa menggunakan kata not any atau no. Kira-kira perbedaannya apa? Kalau not any itu digunakan pada kalimat negatif, berarti tidak ada sama sekali. Contoh, there are not any book left. Kalau yang itu versi yang consable ya, yang unaccountable contohnya there is not any sugar. Karena tadi tidak bisa dihitung. Gulanya kan itu biji-bijinya banyak ya. Kan satu satu kilonya kan bijinya banyak, jadi tidak dianggap tidak bisa dihitung. Kemudian yang penggunaan kata no itu digunakan pada kalimat positif untuk memberikan makna negatif. Contoh kalimat countable-nya, there are no kids in your room. Kalau uncountable-nya, there is no water. Tuh. Penggunaan kata not any dan no untuk kata tidak ataupun kosong, tidak ada atau kosong. Kemudian yang kedua, perbedaannya di sedikit atau melimpah ruah. Nah, kalau sedikit atau hanya beberapa, itu teman-teman bisa menggunakan kata some.
Untuk jumlah sedang atau cukup sering dipakai di kalimat positif atau tawaran ramah. Contoh countable, some don't believe in good. Uncountable-nya, can you give me some coffee? Dapatkah kamu berikan aku kopi? Gitu. Kemudian yang melimpah ruah atau banyak, itu teman-teman bisa menggunakan kata plenty of. Berarti jumlah yang lebih dari cukup atau melimpah ruah. Contoh, countable. There were plenty of ice creams in the freezer. Kalau yang incontable-nya, she gave plenty of information. Itu menggunakan kata plenty of. Oke, selanjutnya ada banyak banget dan semuanya atau semuanya seluruhnya. Ini perbedaannya nanti kita cari tahu bersama. Nah, banyak banget dan semuanya itu penggunaannya menggunakan kata lots of. Lots of mirip dengan a lot of, sangat casual dan fleksibel. Lots of books are here, countable. Itu contohnya ya. Kemudian yang uncountable, my mother made us lots of coffee. Tuh. Kemudian kalau yang all untuk semuanya atau seluruhnya bisa menggunakan contoh did you eat all my orange? Apakah kamu makan semua jerukku? Menyapu bersih semua kualitas yang ada. Jadi kalau yang out of itu banyak, cuma nggak semuanya. Nah, kalau yang all itu semuanya. Oke, next penggunaan more and most. Ini juga ada perbedaan ya teman-teman ya. Kalau more itu dia lebih banyak lagi. The more. Kalau most itu sebagian besar. Kemudian untuk contohnya untuk countable nouns, more, I need more book to study. Untuk yang uncountable nouns, I need more coffee to stay awake. Itu. Kemudian untuk yang most bagian besar, contoh dari countable nouns, most of the book are safe on the shelf. Shelf. Kemudian untuk yang uncountable nouns, yang most penggunaannya dengan contoh, you should spend most of your time productively. Kamu menggunakan sebagian besar waktu kamu untuk hal yang produktif. Oke, selanjutnya, nah ini kita penggunaan kata a lot of 100% sangat fleksibel dan bebas. Contohnya ini ketika teman-teman malas memikirkan benda yang bisa dihitung atau tidak, teman-teman cari amannya itu bisa pakai a lot of. Frasa ini aman digunakan untuk dua tipe benda tersebut tanpa takut salah tata bahasa. Contoh countable dan uncountable-nya yaitu sebagai berikut. She has a lot of dog, banyak anjing. Sama yang uncountable, I saw a lot of traffic yesterday, banyak kemacetan. Jadi kalau teman-teman pengen nyari aman dan malas mikirin kira-kira bisa dihitung atau tidak, teman-teman bisa menggunakan kata a lot of. Oke. Nah, coba sekarang uji pemahaman kamu. Nanti silakan jawabannya bisa di komen di kolom komentar. Wis kilat uji pemahaman. Ada kalimat there is not bla 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 sugar in my tea. Manakah kata yang paling tepat untuk kalimat negatif ini? Kira-kira asam atau B any? Any. Kalimat negatif. Kira-kira apa? Boleh di komen di kolom komentar. Kemudian yang kedua, apakah kita bisa berkata many coffee? Mengapa kita sebaiknya menggunakan some coffee atau lots of coffee? Kenapa kira-kira tadi ada udah penjelasannya teman-teman ya, bisa dicek lagi. Nanti yang bisa bisa komen di kolom komentar juga. Nah, ini ingat aturan emas, identifikasi dulu apakah benda tersebut countable atau uncountable. Baru pilih expression of quantity yang paling pas. Tadi ya harus tahu dulu countable dan uncountable. Countable itu tadi yang apa teman-teman? Ya, countable itu yang bisa dihitung, kalau uncountable tidak bisa dihitung. Nanti baru bisa dipilih ekspresi of quantity-nya pakai yang mana. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Barangkali ada pertanyaan diskusi, boleh juga ditaruh diketik di kolom komentar. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.